Oke, baik. Sambil saya. Ya, atau Zoom gitu ya. Yang keenam ini nanti besok saya upload untuk materinya. Ya, jadi kita tinggal satu pertemuan lagi. Ya, jadi cepat sekali ya yang semester ini karena sebelum UTS itu udah ada dua pertemuan yang dirapel-rapel ya. Jadi nggak kerasa mau akhir pertemuan sebelum UTS ya. Nah, materinya adalah tentang rekrutmen dan seleksi ya. Jadi saya jadikan satu ya, rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Nah, nanti teman-teman kalau sudah masuk ke mata kuliah pilihan, ini akan lebih banyak diperdalam di mata kuliah rekrutmen ya, rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan, nama mata kuliahnya ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ini saya akan menjelaskan secara singkat tahapan manajemen sumber daya manusia ya. Jadi di setiap organisasi itu kan seharusnya ada MSDM ya, bagaimana mengelola sumber daya manusia. Nah, ini tuh ada pilar-pilarnya atau tahapan-tahapannya. Yang pertama ada namanya tahapan planning ya, atau sering dikenal dengan Organization Development atau disingkat OD ya. Nah, di OD ini ada namanya VMV. VMV itu adalah visi, misi, value ya. Kemudian ada struktur organisasi, ya, ada budaya organisasi, ada manpower planning atau perencanaan sumber daya manusia, ya. Kemudian ada analisis jabatan dan ada manajemen perubahan. Nah, ini semua ya ada di tahapan awal ya atau perencanaan. Nah, kemudian di tahapan selanjutnya adalah tahapan attract. Nah, attract itu artinya kan menarik ya. Nah, bagaimana kita menarik calon karyawan untuk masuk ke organisasi kita? Nah, melalui proses rekrutmen, seleksi, penempatan, kemudian ada orientasi atau induction. Nah, itu kan kemudian karyawan udah masuk nih ke organisasi kita atau sudah melalui proses staffing gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya karyawan itu bisa dikembangkan? Jadi tahapan selanjutnya adalah develop. Nah, di develop ini ada namanya program learning and development atau training and development ya, manajemen karir, kemudian mungkin ada disekolahkan gitu ya supaya bisa mengembangkan kompetensi. Ada CBHCM, kompetensi based human capital management ya, kemudian ada knowledge management atau berbagi pengetahuan ya atau ilmu gitu untuk pengembangan SDM. Nah, kemudian bagaimana caranya karyawan itu bisa termotivasi gitu ya? Nah, ini kemudian ada program namanya PMS, Performance Management System atau Sistem Manajemen Kinerja. Ya, kemudian ada reward ya, pemberian reward yang layak gitu ya, yang sudah sesuai. Kemudian ada program leadership di mana di situ ada bagaimana melakukan coaching and counseling ya kepada bawahannya. Ada program promosi bisa semakin meningkat karirnya. Kemudian juga ada kondusif working environment atau lingkungan kerja yang kondusif ya. Artinya tidak toksik. Nah, kan sekarang banyaknya istilah toxic workplace gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi bagian dari bagaimana karyawan bisa termotivasi. Nah, yang terakhir adalah tahapan retain. Nah, retain ini adalah tahapan bagaimana kita mempertahankan talent. Ya, jadi bukan mempertahankan semua karyawan. Ya, terlalu banyak kalau semua karyawan, tapi karyawan-karyawan yang potensial. Atau kita kenal istilahnya high potensial. Ya, nah di sini ada manajemen talent atau manajemen talenta. Ya, kemudian ada pemberian kompensasi dan benefit, misalnya melalui eh, struktur skala upah gitu ya, yang sudah sesuai. Kemudian ada hubungan industrial. Nah, nanti teman-teman juga akan ada mata kuliah wajib dari PIO juga ya.
namanya PSDM ya. Jadi PSDM itu adalah pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini juga semua tahapan ini dipelajari tuh di PSDM. Termasuk ada hubungan industrial, bagaimana aturan ketenaga kerjaan, hak dan kewajiban baik karyawan maupun perusahaan gitu ya. Kemudian ada program succession ya atau kaderisasi lah istilahnya ya. Kemudian juga ada termination. Nah, termination itu adalah pemberhentian SDM ya, baik itu misalnya dia mengundurkan diri atau diberhentikan ya atau sudah pensiun. Nah, jadi tahapannya mulai dari perencanaan SDM sampai pemberhentian SDM. Ya, ini semua dilakukan di pengelolaan SDM atau manajemen SDM. Nah, kalau kita bicara attract, nah ini materi kali ini adalah tentang tahapan attract ya, atau attraction, attracting gitu ya, yaitu di Rexel. Nah, saya sering singkat menjadi Rexel ya, rekrutmen seleksi. Nah, ini adalah paradigma tentang Rexel ya. Jadi awalnya adalah paradigmanya adalah tentang person job fit. Nah, artinya apa ya? Person job fit di sini adalah bagaimana kita mencari calon karyawan atau kandidat yang sesuai dengan persyaratan jabatan atau persyaratan pekerjaan atau kualifikasi jabatan lah istilahnya gitu. Kalau di Anajab, di analisis jabatan itu biasanya ada di job spec-nya, job specification. Misalnya kita mau cari customer service. Nah, kira-kira customer service apa sih kualifikasi yang dibutuhkan? Misalnya kemampuan melayani ya atau service excellent, kemampuan komunikasi, problem solving dan lain-lain. Nah, berarti kandidat yang dicari yang sesuai dengan kualifikasi tersebut atau mendekati gitu ya. Nah, kemudian bergeser nih menjadi person organization fit. Nah, bukan lagi hanya person job fit ya, tapi bagaimana kandidat itu bisa fit ya atau bisa sesuai dengan budaya organisasi, nilai-nilai organisasi ya. Kemudian motivation fit. Nah, ini penting makanya waktu awal-awal saya share tentang kontrak belajar di situ kan ada saya sosialisasikan tentang visi misi kampus kita nih. Kemudian ada nilai-nilainya. Nah, itu juga bagian dari person organization fit. Artinya ketika UMBY mau cari tenaga pengajar misalnya, itu dia tidak hanya person job fit yang dicari, ya, tapi juga bagaimana sesuai dengan nilai-nilai dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Walaupun saya nggak tahu ya secara aktual atau secara realitanya itu dilakukan nggak sama Mercu Buana. Saya kan bukan bagian dari SDM ya. Tapi kan seharusnya kalau yang idealnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian apa yang menjadi tujuan umum dari Rexel? Yang pasti bagaimana organisasi bisa mendapatkan orang yang tepat, orang yang happy, ya, tidak hanya tepat tapi happy dan mau berkembang atau mau dikembangkan, ya, di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Kalau dulu kan the right man on the right job, ya, atau the right place, gitu ya. Sekarang ada tambahan-tambahannya nih. Ya, jadi kan kita kan sekarang juga sedang mengembangkan namanya well-being at work ya. Jadi yang punya well-being juga gitu. Jangan sampai orang kerja nggak ada well-beingnya. Ya kerjanya hanya sebagai apa ya kayak rutinitas aja, nggak ada meaningnya gitu. Ya dia nggak happy, paksa ya karena dia butuh uang misalnya kan. Ya terpaksa lah dia tetap bekerja walaupun dia mungkin nggak bahagia gitu ya. Nah, ini adalah unsur-unsur utama dari rekrutmen dan seleksi, ya. Yang pasti tadi ada kualifikasi jabatannya atau misalnya profil kompetensi pekerjaan, ya. Kemudian ada kandidatnya, ada sumber atau metode rekrutmen, dan ada tools dari seleksi, ya. Karena rekrutmen kan nanti berlanjut ke seleksi dan penempatan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan rekrutmen atau pengadaan tenaga kerja? Nah, ini ada beberapa tokoh ya dari Simamura. Serangkaian aktivitas mencari ya dan memikat calon calon karyawan ya dengan motivasi, kemampuan, skill dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan pegawai. Nah, melakukan rekrutmen karena dibutuhkan pegawai, ada
eh, posisi yang vakan, vakan tuh kosong, ya. Kemudian dari Harianja, upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan kerja yang ada. Kemudian satu lagi dari Dassler, rekrutmen adalah mendapatkan atau menarik para pelamar untuk posisi yang kosong dalam organisasi. Sehingga kesimpulannya adalah rekrutmen adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencari dan menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria untuk mengisi posisi atau pekerjaan tertentu. Artinya ini sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu ya. Nah, ini adalah bagian untuk proses rekrutmen ya diawali dengan adanya perencanaan SDM atau sering kita kenal menjadi Manpower Planning atau MPP ya. Nah, dari MPP tersebut ya, kan kita jadi tahu nih kebutuhan yang akan datang, misalnya setahun ke depan, dari bulan 1 sampai 12 gitu ya. Untuk posisi tertentu, kira-kira yang dibutuhkan itu di bulan apa aja, dan berapa jumlahnya, ya. Sehingga dari MPP tadi, kita tahu nih, jabatan yang kosong yang mana aja, sehingga perlu dilakukan rekrutmen. Dan ini juga sesuai dengan permintaan dari manajer, karena yang tahu kebutuhan ya manajer masing-masing. Nah, kemudian ditentukanlah persyaratan jabatannya. Misalnya yang kosong tadi CS gitu ya. Apa sih kualifikasi yang dibutuhkan gitu ya untuk posisi CS? Nah, ini juga didapatkan dari Anajab atau informasi analisis jabatan ya. Jadi di sini tidak hanya kita lihat kualifikasinya secara kuantiti, tapi juga kualitasnya, orang yang seperti apa gitu yang dibutuhkan. Kemudian kita tentukan nih ya sumber atau metode rekrutmennya mau pakai internal atau eksternal dan akhirnya didapatkanlah sejumlah calon karyawan atau kandidat. Nah, ini rangkaiannya untuk rekrutmen kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini deskripsinya ya dari bagian tadi. Salah satu acuan dari rekrutmen adalah perencanaan SDM. Nah, ini biasanya disetujui oleh pejabat setingkat direksi. Nah, biasanya nih di akhir tahun ini ada rapat akhir tahun gitu ya untuk melakukan planning atau perencanaan setahun berikutnya. Nah, di situ manajer-manajer sudah membuat MPP ya atau manpower planning. Nah, kemudian budgetnya berapa kira-kira disesuaikan dengan targetnya ya, target operasionalnya. Nah, jadi masuk logika gitu ketika nanti dilihat oleh direksi, oh ini kok nggak masuk akal sih kamu butuhnya 5 misalnya, padahal nih kamu targetnya cuma segini gitu ya. Jadi harus disetujui oleh pejabat setingkat direksi ya atau si level kalau sekarang istilahnya ya. Kemudian dalam perencanaan SDM diidentifikasi berbagai alternatif pemenuhan eh, SDM sebelum diputuskan untuk melakukan rekrutmen atau enggak gitu ya. Nah, kemudian kita tinjau kembali persyaratan jabatannya. Nah, tapi apakah kalau misalnya ada terjadi kekosongan itu alternatif tindakannya hanya rekrutmen gitu? Tidak ya. Jadi ini ada beberapa alternatif tindakan selain rekrutmen. Biasanya karena masalah efisiensi gitu ya. Nah, yang pertama namanya alih daya atau outsourcing. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu lah outsourcing itu seperti apa gitu ya. Jadi perusahaan menggunakan jasa eksternal ya pihak ketiga untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Misalnya kalau teman-teman lihat di bank gitu ya kan security itu biasanya dari outsourcing. Kalau di mall ada secure parking ya, cleaning service itu juga biasanya di level-level operasional lah yang bukan inti dari bisnis organisasi sehingga perlu di-outsource-kan saja biar nggak ribet gitu ya. Jadi eh, ini alternatif pertama ya sebelum diputuskan melakukan rekrutmen dari si perusahaan itu atau kita pakai jasa outsourcing aja gitu. Nah, kemudian misalnya mempekerjakan karyawan yang tidak tetap atau diistilahkan contingent workers gitu ya. Jadi ada karyawan part-time, freelance ya, atau yang sifatnya by project. Ya, misalnya ada project tertentu gitu ya, daripada merekrut orang baru dan bisa jangka panjang, mendingan
yang sesuai proyek aja gitu ya, yang musiman ya. Oke, berikutnya ada employee leasing. Nah, ini sebenarnya mirip sama outsourcing tapi berbeda gitu ya. Kalau employee leasing itu juga sama menggunakan pihak ketiga gitu ya. Kita kayak menyewa karyawan bidang tertentu, misalnya IT gitu ya. Daripada kita hire orang baru ya, ribet gitu ya, prosesnya lama, kita nyewa aja lah yang memang dia capable di bidang itu atau memiliki skill di bidang IT. Ya, tadi kalau outsourcing kan dia lebih ke karyawan-karyawan yang di level operasional gitu ya. Tapi kalau employee leasing ini biasanya yang memiliki skill-skill tertentu. Kalau ibarat di sepak bola tuh kan ada pinjam pemain gitu ya. Nah, ini mirip-mirip lah seperti itu. Tapi di Indonesia tidak jamak atau tidak umum ya pakai employee leasing. Kalau di luar negeri itu sudah sangat sering. Nah, ini yang alternatif terakhir gitu ya. Jadi karyawan disuruh lembur ya daripada saya meng-hire karyawan baru misalnya, saya misalnya organisasi gitu ya. Kan itu butuh biaya. Ya saya memanfaatkan yang ada aja lah. Jadi misalnya dia dikasih job tambahan, kan banyak yang seperti itu ya. Kemudian nanti dikasih bonus atau misalnya suruh lembur nih beberapa hari ya supaya targetnya selesai. Ya, jadi eh, banyaklah alternatif sebelum kita putuskan untuk melakukan rekrutmen atau enggak. Kemudian ini adalah isu strategik dalam rekrutmen ya. Jadi rekrutmen itu harus memiliki isu strategis. Yang pasti proses rekrutmen harus konsisten, align gitu ya dengan strategi, visi, ya misi dari organisasi, bisnis prosesnya ya. Jadi biar tidak membuang-buang waktu, membuang-buang biaya gitu ya, harus konsisten. Misalnya nih, perusahaan A setahun kemudian atau 2 tahun kemudian pengen bergerak atau mengembangkan digitalisasi. Nah, kira-kira orang-orang yang direkrut seperti apa sih? Itu kan yang harus mendukung rencana ke depan dari organisasi. Jadi harus konsisten atau align. Kemudian juga harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Ya, kalau ngomongin efisien itu tidak hanya waktu tapi juga biaya. Ya, jangan sampai menjadi cost center atau membuang-buang waktu dan biaya. Dan juga efektif. Artinya kalau efektif itu prosesnya itu sudah terencana dengan baik. Ya, biasanya ada target-targetnya nih. Ya, rekrutmen misalnya ada posisi tadi misalnya IT butuh 2 orang gitu ya. Nah, kira-kira supaya efektif seperti apa sih kita bisa dapat kandidat yang banyak misalnya, ya. Takutnya kalau kandidatnya sedikit, peluangnya untuk mendapatkan yang potensial juga sedikit gitu ya. Jadi harus direncanakan dengan matang. Kemudian proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik atau talent. Ya, artinya kalau di sini berarti supaya tidak terjadi turnover yang tinggi gitu ya, kita juga harus bisa meretain tadi ya di tahapan MSDN tuh yang terakhir tuh retain talent. Bagaimana kita bisa mempertahankan para talent supaya nggak pindah gitu ya, nggak keluar dari organisasi sehingga jangan sampai kita udah capek-capek merekrut gitu ya, ternyata nggak bertahan lama ya. Jadi ini harus dibarengi gitu ya dengan usaha tadi melakukan retain. Nah, ini adalah metode ya rekrutmen. Metode rekrutmen secara garis besar ya, kan sumbernya ada dua nih, internal dan eksternal. Kemudian kalau yang internal metodenya seperti apa? Misalnya di sini ada job posting ya, ada pembantuan pekerja, tadi yang misal double job gitu ya, ada sistem referral ya dari karyawan punya eh, referensi enggak atau rekomendasi enggak gitu ya yang mau kerja di sini misalnya kemudian ada promosi rotasi ya kalau yang eksternal berarti kita pakai metode yang lebih eh, variatif gitu ya misalnya buka lowongan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dengan disnaker ya kemudian juga ada pakai agen tenaga kerja misalnya ya yang pasti biasanya beriklan itu yang paling umum lah untuk metode rekrutmen yang eksternal. Nah, tadi ada dua sumber ya untuk
internal dan eksternal ya. Kita bicara yang internal dulu ya. Kalau internal itu kan berarti yang berasal dari dalam organisasi. Jadi kita tidak merekrut orang dari luar. Nah, di sini ada beberapa eh, keuntungan maupun juga kelebihan. Keuntungan maupun juga kelemahan ya. Yang pasti pertama lebih murah, ya kan? Karena kan kita tidak mengeluarkan biaya untuk beriklan misalnya gitu ya, atau menyewa vendor, lembaga rekrutmen, ya lembaga psikologi misalnya untuk melakukan rekrutmen yang cukup besar ya. Kemudian lebih cepat ya, tidak melalui proses yang berliku-liku atau panjang lah, apalagi kalau misalnya kayak perusahaan besar itu kan prosesnya itu cukup panjang gitu ya. Kemudian karena orangnya ada di situ ya waktu orientasinya tidak panjang ya, tidak lama karena kan orangnya udah tahu organisasi ini budayanya seperti apa, ya iklimnya, visi misinya dan lain-lain. Kemudian yang pasti yang penting juga adalah meningkatkan motivasi kerja. Kenapa kira-kira bisa meningkatkan motivasi kerja? Karena ketika yang diprioritaskan orang yang ada di dalam organisasi, ini kan berarti ada apa ya apresiasi gitu ya bahwa mereka itu merasa dihargai, artinya dioptimalkan gitu ya supaya mereka bisa lebih meningkatlah karirnya. Misalnya nih yang dibutuhkan karyawan di posisi supervisor. Nah, kan bisa jadi ada calon-calon yang bisa dikembangkan untuk posisi supervisor ataupun misalnya supervisor yang bisa dirotasi. Ya, berarti kan ada pergerakan karir, tidak di situ-situ aja gitu. Nah, ini erat kaitannya dengan bagaimana meningkatkan motivasi. Kemudian berikutnya adalah memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat ya karena kita sudah punya rapotnya ya, sudah punya hasil asesmennya, hasil penilaian kinerjanya ya sehingga bisa ada track recordnya ya. Nah, tapi juga rekrutmen internal ini juga ada kelemahannya, ya, yang pasti akan membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru. Karena orangnya di situ-situ aja, gitu ya, orangnya itu aja. Jadi kan vibes-nya sudah ya kurang apa ya, kurang open mind gitu ya terhadap ide-ide baru gitu. Kemudian menghambat usaha untuk meningkatkan diversity, ya. Sekarang tuh kan yang menjadi salah satu isu terkini adalah bagaimana karyawan itu sekarang semakin beragam ya dan inklusif bukan eksklusif. Artinya latar belakang yang berbeda itu bisa menjadi eh, bagaimana kita berkolaborasi. Ya, jadi dengan adanya orang-orang baru ya diharapkan dapat meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Nah, kemudian yang menjadi kelemahan lain adalah memperkecil kelompok pelamar potensial karena ya orangnya ada di situ aja gitu ya. Siapa tahu yang di luar tuh lebih potensial. Ya, jadi ya semua tuh ada plus minusnya gitu. Nah, kemudian yang eksternal, ya ini yang eksternal ya, berarti dari luar organisasi. Nah, ini keuntungannya yang pasti jumlah calon karyawan atau kandidatnya peluangnya lebih besar untuk mendapatkan kandidat gitu ya, yang lebih banyak. Membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, ya lebih heterogen, ya. Kemudian mendorong masuknya pemikiran atau ide-ide baru dan kemungkinan membawa rahasia pesaing. Nah, ini masih debatable gitu ya. Kadang-kadang kan misalnya kita hire sales gitu atau kita bajak sales gitu ya. Hotel A membajak sales hotel B. Kan diharapkan kan mereka sales itu tuh bisa membawa database tamu atau klien gitu ya dari perusahaan sebelumnya. Nah, ini kan tapi secara etika kan sebenarnya nggak etis gitu ya. Jadi ini bisa jadi keuntungan atau juga bumerang lah. Kemudian apa kelemahannya? Nah, ini kelemahannya adalah tadi karyawan menjadi demotivasi ya, sehingga bisa membuat kinerjanya menurun atau prestasinya juga menjadi cenderung turun ya, karena tidak ada kesempatan untuk promosi atau rotasi. Kemudian biaya penarikan, penarikan tuh rekrutmen ya, biaya penarikannya besar, waktunya relatif lama ya. Kemudian orientasi dan induksi juga harus dilakukan karena karyawannya kan dari luar organisasi, harus diperkenalkan dulu gitu ya tentang organisasi, tugas-tugasnya, ya, peraturan perusahaan dan lain-lain. Nah, kemudian juga turnover cenderung akan meningkat. Ya, karyawan
merasa tadi tidak dihargai, ya menurun motivasinya, saya keluar aja lah cari yang bisa menghargai saya misalnya, atau ada pengembangan karir. Nah, jadi semua itu ada plus minusnya. Nah, satu lagi, perilaku dan loyalitasnya juga belum diketahui karena kan orang baru, ya. Kita mungkin tahu dari CV-nya, atau kita tanya nih, kita cek background gitu ya, background check gitu ya ke HRD sebelumnya. Itu juga bisa sih sebenarnya. Cuman kan itu juga belum sepenuhnya bisa menjamin gitu ya. Nah, ini adalah metode-metodenya ya. Tadi kan sumbernya ini metodenya. Kalau internal tuh bisa lewat job posting program ya. Jadi ada pengumuman gitu ya, ada jabatan yang kosong ya, yang bisa menjadi peluang. Itu bisa di berbagai media internal ya. Kemudian ada karyawan yang mau resign gitu ya, tapi kemudian diberikan penawaran-penawaran tertentu sehingga dia nggak jadi resign ya. Artinya tidak ada yang kosong jadinya ya, jabatannya. Nah, ini misalnya ada nego gaji, waktunya bisa lebih fleksibel ya. Ini namanya departing employees. Kemudian ini yang eksternal yang lebih beragam ya metodenya. Bisa lewat iklan ya, ada walk-in and write-ins ya. Jadi pelamar datang dan kalau itu zaman dulu sih kayaknya, sekarang udah jarang ya pakai walk-in interview gitu ya. Sekarang kan semua lewat email ya untuk apply, nggak perlu lagi antri. Kalau saya zaman dulu pernah, saya antri ya untuk melakukan walk interview sampai akhirnya saya memutuskan balik badan karena saking panjangnya antriannya dan suasananya sudah nggak kondusif lah saat itu. Ya, jadi perjuangan-perjuangan untuk melamar pekerjaan itu dulu lebih lebih apa ya, lebih struggling sebenarnya ya. Kemudian bisa lewat agen penempatan tenaga kerja, misalnya lewat layanan informasi pekerjaan, ya. Kemudian lewat website dan email. Kemudian lewat iklan pastinya, ya. Ada yang sifatnya terbuka, ada yang blind ad. Nah, blind ad itu misalnya PO Box gitu ya. Saya nggak tahu ya kalau sekarang masih ada nggak sih perusahaan yang mengiklankan untuk CV atau alamarannya masukin ke PO Box gitu. Kalau dulu tuh zaman saya sering banget ya. Itu namanya blind ad. Jadi kita nggak tahu perusahaannya itu bergerak di bidang apa. Jadi banyak yang kecelek lah istilahnya kalau orang Jawa ya. Oh ternyata disuruh jadi marketing untuk MLM atau saham gitu-gitu. Kemudian lewat media ya, bisa media cetak, misalnya majalah, surat kabar. Nah, ini juga sampai sekarang masih sih ya lowongan di misalnya KR lah yang paling sering. Kalau zaman saya itu dulu KR tuh iklannya yang paling banyak kalau lowongan kerja itu Sabtu. Ya, Sabtu atau Senin, tapi paling banyak Sabtu. Sabtu itu jam 10 aja udah habis tuh, saking banyak orang yang nyari KR untuk melihat lowongan kerja ya. Kemudian ada di media televisi, tapi ini sekarang juga sudah jarang. Kalau dulu tuh net itu, wah itu udah berapa tahun yang lalu ya, udah lama lah. Itu terkenal dengan posisi yang paling banyak menarik minat adalah Media Development Program ya, atau mungkin MT ya. Nah itu tuh diiklankan di netnya, di TV, kemudian saat proses tesnya juga diliput ya. Jadi itu bagian dari employer branding sebenarnya. Nanti akan kita bicarakan ya. Jadi bagaimana perusahaan itu mengiklankan juga atau memasarkan dirinya kepada para kandidat sehingga mereka berbondong-bondong tertarik untuk apply gitu. Nah, kemudian yang sekarang berlaku adalah di media internet ya, lewat job portal atau jejaring profesional, sosmed ya. Ini yang banyak digunakan. Ya pasti kan lebih efisien ya, baik dari waktu, terutama biaya pastinya ya. Dan efektif karena jangkauannya luas kan. Kalau koran misalnya kayak KR hanya di lokal Jogja aja kan. Kemudian bisa lewat dinas tenaga kerja, ya lewat career center dari kampus, itu juga sering menjadi media ya, metode rekrutmen eksternal. Kemudian ini juga ada berbagai metode lain lewat headhunter misalnya, ya, kemudian lewat asosiasi, organisasi, ya, balai-balai pelatihan kerja, job fair, kemudian ini juga ada open house, tapi kalau di Indonesia sepertinya jarang ya.
Jadi di sini mengundang masyarakat sekitar untuk memperkenalkan perusahaan, memutar film mengenai fasilitas dan aktivitas perusahaan ini, misalnya kayak di pabrik di suatu daerah tertentu gitu ya. Jadi merekrut orang eh, di sekitar mereka gitu. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui tentang namanya kesempatan kerja yang sama ya atau equal employee opportunity ya. Jadi ketika kita melakukan rekrutmen sebaiknya tidak melanggar IIO walaupun di Indonesia itu IIO tidak terlalu menjadi apa ya prioritas gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman lihat redaksi iklan lowongan kerja kan ada beberapa tuh yang misalnya maksimal usia berapa ya kan diutamakan wanita misalnya berpenampilan menarik, sehat gitu ya. Jadi di sini bisa diskriminatif akhirnya gitu ya. Jadi kalau menurut IIO itu di mata hukum semua orang mempunyai hak yang sama ya tanpa diskriminasi dalam hal pekerjaan, termasuk ketika kita melakukan proses rekrutmen. Misalnya di sini kalau yang teman-teman bisa perhatikan gitu ya ketika melihat iklan lowongan kerja tuh juga kan ada tuh tadi diskriminasi jenis kelamin, umur, kemudian disabilitas, ras misalnya suku Jawa atau agama ya diutamakan Muslim misalnya padahal itu tidak sesuai dengan tidak relevan lah dengan pekerjaannya misalnya. Nah ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi sebenarnya seharusnya ya tapi pengawasan di Indonesia itu tidak seketat di luar negeri ya jadi umur itu ya masih dibatasin bahkan saya aja mau apply misalnya menjadi dosen di mana gitu ya itu kalau lulusan S2 itu maksimal mungkin 30 tahun sekarang ya. Terus S3 itu 40 tahun. Coba bayangin. Padahal kan usia pensiun dosen itu kan masih 65 tahun. Artinya kalau misalnya 50 tahun tuh juga harusnya boleh boleh aja gitu. Asalkan dia memang kompeten gitu kan. Sesuai dengan kualifikasinya gitu. Nah, ini misalnya praktek diskriminatif lainnya adalah misalnya penyampaian informasi. Informasi tentang iklan atau lowongan kerja yang disampaikan kepada orang tertentu. Sehingga lowongan hanya disampaikan dari mulut ke mulut untuk kelompok tertentu saja. Misalnya hanya untuk alumni UGM. Jangan sampai tersebar ke yang lain-lain. Nah, itu kan juga diskriminatif gitu ya. Kemudian informasinya menyesatkan, memberikan informasi yang salah atau menolak memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan informasi yang seharusnya mereka terima. Misalnya lowongan kerjanya untuk posisi A ini syaratnya ini, tapi yang disampaikan berbeda sehingga yang mau apply itu udah, wah kok nggak sesuai nih dengan kualifikasi saya misalnya. Nah kemudian ini redaksi tadi ya yang menyebutkan secara eksplisit misalnya lowongan hanya untuk pria atau sebaliknya hanya untuk perempuan, utamakan warga keturunan dan lain-lain lah. Nah, ini juga praktek diskriminatif. Nah, padahal di sini sudah ada undang-undangnya loh. Ya, di Indonesia aja sudah ada undang-undangnya, apalagi di luar negeri, ya. Jadi, harusnya berdasarkan undang-undang ini ada eh, hal-hal yang seharusnya tidak dibatasi gitu. Sehingga tadi equal employee opportunity atau kesempatan kerja yang sama itu bisa diterapkan ya dalam proses rekrutmen. Oke, kemudian apa sih yang menjadi kendala dalam rekrutmen ya? Yang pertama dari faktor internal dulu ya, dari organisasi. Misalnya terkait kebijakan dalam promosi. Nah, ternyata tidak ada tuh promosi jarang sekali ya di perusahaan gitu ya, sehingga kalau mau mencari dari orang dalam itu juga sulit ya. Kemudian benefit atau gajinya juga itu tidak apa ya, tidak membuat orang tertarik ya untuk apply ke situ. Misalnya nih, ada satu orang wawancara di dua tempat gitu ya, sama-sama misalnya hotel. Nah, di hotel A dia dapat gaji segini nih gitu ya, atau benefitnya segini. Kemudian di hotel B dia berbeda. Dia membandingkan ternyata yang lebih baik ini yang di hotel B karena gajinya di atas UMR misalnya, kemudian ada benefit lain-lain lah yang lebih baik gitu ya dibandingkan yang satunya. Ya, sehingga itu juga menjadi kendala dalam melakukan rekrutmen karena orang akan membandingkan ya dan merasa bahwa di organisasi ini kurang oke lah gitu ya yang ditawarkan.
Kemudian status kepegawaian. Nah, misalnya di perusahaan A ini dia lebih karyawannya cuma dikontrak aja, ya, tidak dijadikan karyawan tetap. Nah, itu juga menjadi kendala. Kemudian perencanaan SDM ya yang kurang tepat, kemudian kebiasaan perekrut, misalnya orangnya tidak memiliki skill yang mumpuni dalam melakukan wawancara, sehingga banyak bias-biasnya gitu yang terjadi selama wawancara yang sifatnya subjektif, like and dislike dan lain-lain. Kemudian ini kondisi eksternal ya, yang pasti kita lihat dulu nih dari tingkat penganggurannya. Kalau tingkat pengangguran saat ini tinggi, itu untuk mendapatkan kandidat-kandidat akan menjadi lebih luas lah, ya. Kebalikannya kalau tingkat penganggurannya rendah, kan susah untuk mencari kandidat karena mereka sudah banyak yang kerja gitu. Artinya penganggurannya cenderung rendah gitu ya. Kemudian skillnya terbatas, padahal kita cari yang misalnya nih digital marketing, ternyata sangat terbatas nih di pasaran yang memiliki skill di bidang itu, ya. Kemudian proyeksi angkatan kerja, ya ini eksternal semua ya, peraturan pemerintah. Kemudian tadi rekrutmen dari perusahaan lain yang menjadi pembanding ya, sehingga kandidat melakukan benchmark tadi, oh saya kayaknya lebih tertarik ke perusahaan B nih gitu ya. Itu juga menjadi kendala dalam rekrutmen. Nah, tadi kendala, sekarang apa sih kriteria keberhasilan dari proses rekrutmen? Yang pertama dari jumlah pelamar. Semakin banyak seharusnya akan menjadi lebih baik ya, karena dianggap sebagai salah satu keberhasilan awal. Karena dengan banyaknya jumlah pelamar, ya harapannya kita akan dapat orang yang lebih banyak gitu ya untuk diseleksi gitu ya. Misalnya 1 banding 1.000 rasionya, satu posisi harapannya 1.000 misalnya, kan biasanya suka ada target-target gitu ya. Kemudian jumlah panggilan. Nah, ternyata yang bisa dihubungi dari 100 hanya 30, hanya 50 lah misalnya, setengahnya. Kemudian jumlah yang diterima. Nah, setelah diseleksi, nah ini berarti menjadi kriteria keberhasilan juga. Misalnya, kita butuhnya satu ya, terus yang diseleksi misalnya 10. Ya, dari 10 itu kan akhirnya mengerucut, ya akhirnya satu orang itu yang bisa diterima. Nah, itu kan berarti terpenuhi kebutuhannya. Jangan sampai setelah melalui proses seleksi ternyata nggak ada yang cocok. Nah, itu juga tidak berhasil berarti ya. Kemudian jangan lupa juga jumlah penempatan yang berhasil. Artinya setelah diseleksi, karyawan ditempatkan, kan biasanya suka ada probation misalnya ya, masa percobaan 3 bulan, atau ada training dulu. Nah, belum tentu itu si karyawannya juga betah, atau bisa bertahan, atau si organisasinya mengevaluasi si karyawannya itu, oh kayaknya kok dia nggak lolos nih untuk masa probation gitu ya, sehingga tidak eh, berhasil untuk ditempatkan di posisi itu. Berarti kan kosong lagi itu. Nah, ini adalah kriteria keberhasilan dari proses rekrutmen. Ada lagi mungkin kalau dievaluasi itu namanya nanti investasi yang dikeluarkan itu apakah akan bisa sebanding gitu ya dengan eh, apa hasilnya gitu dari proses rekrutmen tadi. Karena kan butuh biaya juga ya untuk melakukan proses rekrutmen. Nah, ini kemudian ada strategi atau metode rekrutmen terkini ya. Yang pertama adalah rekrutmen is marketing. Nah, ini menarik ya, karena ini beberapa tahun belakangan ini dari sebelum COVID sebenarnya ya, tapi semakin berkembang setelah COVID gitu ya. Jadi orang dalam melakukan rekrutmen itu prosesnya seperti marketing. Artinya si perusahaan itu memasarkan dirinya sehingga para kandidat menjadi tertarik untuk apply. Ya, rekrutmen secara daring atau online. Nah, ini kan juga sudah banyak dilakukan ya, apalagi setelah COVID ya. Misalnya udahlah pakai apa metode online aja gitu ya. Baik misalnya di rekrutmennya atau seleksinya. Kemudian sistem referral atau referensi ini juga masih menjadi metode yang cukup direkomendasikan ya. Biasanya tuh kayak di hotel-hotel, hotel tuh sering loh bayar referensi. Misalnya lagi nyari untuk front office gitu. Nah itu biasanya cari dari temennya, misalnya karyawan A gitu ya. Kamu ada nggak rekomendasi untuk kerja di sini gitu ya? Atau apa namanya word of mouth ya.
Jadi dari mulut ke mulut, kita tidak beriklan secara open gitu. Atau mendatangi komunitas-komunitas tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan yang tengah dibutuhkan, ya. Misalnya cari developer untuk game gitu ya. Nah, itu kan biasanya suka ada komunitasnya tuh. Nah, itu biasanya cukup efektif juga. Nah, ini yang pertama tadi rekrutmen is marketing ya. Jadi penjelasannya adalah bagaimana cara perusahaan ya menampilkan diri sebagai pemberi kerja melalui marketing SDM ya. Dan cara perusahaan berinteraksi dengan kandidat selama proses perekrutan berdampak besar pada citra perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini kita kenal nanti istilahnya employer branding sama candidate experience. Nah, pemasaran SDM mencakup aktivitas menarik kandidat baik aktif dan pasif yang menunjukkan keterampilan dan perilaku yang diinginkan perusahaan. Jadi kandidat itu ada yang aktif melamar, ada yang pasif. Artinya pasif itu dia nggak niat untuk melamar gitu ya. Tapi ketika misalnya di LinkedIn, ya sekarang kan kalau profesional banyaknya di LinkedIn ya. Nah, itu banyak perusahaan-perusahaan juga yang memasarkan dirinya lewat LinkedIn. Ya, misalnya lewat tuh iklan dari Unilever gitu ya. Benefit yang ditawarkan apa walaupun secara implisit gitu ya. Itu membuat kandidat yang pasif, tapi dia anggap aja talent gitu ya. Itu bisa tertarik untuk apply. Nah, ini namanya kita memasarkan eh, diri kita atau sebagai organisasi atau pencari kerja. Kemudian ini biasanya didasarkan pada EVP ya, Employee Value Proposition ya, yaitu nilai, benefit, dan pengalaman yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Ya, jadi kayak ada apa ya, nilai unik dari suatu organisasi atau perusahaan yang ditawarkan ke karyawan atau calon karyawan. Sehingga mereka mau bekerja di tempat kita. Contohnya misalnya Unilever tuh ada tagline You are more than your job title ya. Jadi di sini fokusnya pada bagaimana identitas si karyawan itu sebagai pekerja yang Unilever ya dan bagaimana si karyawan itu dikembangkan ya di Unilever. Jadi kita nggak cuma sebagai pekerja gitu. Kemudian ada juga tagline dari Google ya, There is no kind of Googler. Nah, pekerja Google itu kan istilahnya Googler gitu ya. Nah, ini fokusnya adalah pada diversity atau keberagaman, inovasi dan perspektif baru. Ya, jadi tidak hanya kita menawarkan imbalan yang tangible, tapi juga intangible. Ya, nah itu lebih mengena gitu. Jadi nilai-nilai yang ditawarkan. Nah, kemudian ini juga metode rekrutmen daring ya yang termasuk terkini biasanya pakai ATS. Nah, ini kalau misalnya kandidatnya tuh banyak yang dicari gitu ya. Kan bisa ribuan tuh. Nah, kalau kita manual gitu ya, cuma ngecek CV itu HR-nya pegel gitu ya. Nah, sekarang pakainya ATS ya. Jadi sistem untuk mereview ya resume-resume atau CV-CV yang dikirimkan oleh para kandidat. Kemudian lewat media sosial, lewat internet recruiter ya, kayak cyber recruiter. Jadi online sifatnya ya, kemudian virtual job fair. Ya, dulu di UMBY kayaknya pas COVID itu pernah melakukan virtual job fair deh. Ya, jadi lewat web gitu ya. Kemudian ada lewat websitenya dari perusahaan dan juga situs situs web ketenaga kerjaan. Nah, ini saya perlihatkan job advertisement nowadays. Ya, nowadays itu artinya terkini gitu ya, terutama ini yang di luar ya. Jadi lebih lebih apa soft sell ya, lebih implisit, tapi yang diperlihatkan adalah bagaimana sih benefit ketika kita kerja di situ? Bagaimana nilai-nilai yang ditawarkan oleh perusahaan? Nah, ini kaitannya sama employer branding juga. Nih, misalnya dari Netflix. Dia menawarkan atau situ ada eh, apa ya? Kayak tagline-nya juga gitu ya. A great workplace combines exceptional knowledge and hard problems. Ya. Kemudian nilai yang ditawarkan adalah freedom and responsibility. Nah, kalau tertarik untuk melihat budaya organisasi dari Netflix, sini bisa kita klik nanti, gitu ya. Nah, ini di web karirnya Netflix, ya. Jadi ketika dia mau
memasarkan dirinya untuk mencari kandidat ya lewat company profile-nya gitu ya, atau nilai-nilai yang ditawarkan. Kemudian ini dari Gojek. Nah, Gojek ini juga kan salah satu tagline-nya adalah atau apa ya benefit yang ditawarkan adalah bagaimana si karyawan itu bisa berdampak pada lingkungan sekitarnya atau masyarakat yang lebih luas. Kemudian ini dari Cisco, ya ini perusahaan luar ya. Di sini ada testimoni-testimoni dari karyawan ataupun yang sudah keluar dari Cisco itu, ya. Sehingga di sini kalau misalnya kita lihat nih, ada testimoni kalau kerja di Cisco ini challenging but rewarding work environment. Nah, jadi work environment-nya itu positif, gitu ya. Very good for personal growth and diversity. Nah, kalau di luar itu diversity itu atau inklusivitas itu benar diprioritaskan ya dalam dunia kerja. Nah, ini juga ada dari Tokopedia. Ya, Tokopedia itu karyawannya disebut dengan nakama ya. Nanti saya share videonya ya. Kemudian ini dari Marriott, Hotel Marriott. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini kan kayak bukan iklan lowongan kerja ya. Kayak biasa aja gitu ya. Tapi ini ternyata secara implisit dia menawarkan benefit gitu ya bahwa kalau kerja di Marriott tuh pemandangannya seperti ini loh gitu ya. Terus vibes-nya seperti ini gitu ya, bisa mengembangkan diri, tapi juga kita bisa healing dan lain-lain. Ini juga di Disney sama ya. Nah, ini juga yang ditawarkan nilai-nilainya, budaya kerjanya. Nah, dari HubSpot juga ya. HubSpot ini saya nggak tahu sampai sekarang masih nggak ya. Beberapa tahun belakangan tuh dia termasuk three three companies ya yang memiliki vibes sangat positif gitu ya sehingga karyawannya pada betah tuh di situ. Terus ini ada dari BPJS ya, tenaga kerjaan. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Sekarang yang metodenya adalah ini si kandidat disuruh mengirim video atau vlog loh, ya. Kemudian wajib memfollow 3 akun media sosial resmi ketenaga kerjaan. Wajib membuat konten ya dengan tema call perubahan call name BPJS ketenaga kerjaan menjadi BP Jam Sostek ya. Nah, jadi ininya redaksinya, kemudian kreativitasnya itu lebih berkembang gitu ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah ini saya coba putarkan video dari sebentar ya saya stop dulu takutnya nggak nyambung. Ini bagian dari employer branding juga dari Tokopedia ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini salah satu bentuk employer branding dalam track kandidat gitu ya. Unexpected. Sudah terdengar belum suaranya? Halo, suaranya Sudah, sudah Bu. terdengar? Itu Sudah, katanya Bu. bisa ngegambarin pengalaman kerja gue jadi nakamanya Tokopedia. Kan Tokopedia sendiri tuh punya visi untuk shape a better Indonesia through the internet. Nah, tugas gue sebagai human resource nyari orang-orang yang bisa bantu kita menuju visi tersebut. Kata challenge itu emang gak asing buat nakama, karena growth mindset itu sangat diterapkan di sini. Karena lewat tantangan, kita bisa belajar untuk bekerja melebihi dari kemampuan kita. Orang-orang dengan growth mindset adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kita selalu belajar untuk memperbaiki diri dari kesalahan dan pengalaman. Seperti Tokopedia, kita selalu berbenah untuk improve diri kita dan make it better. Waktu itu aku dan tim selalu cari cara untuk improve user experience di Tokopedia. Nah, kita selalu cari apa yang perlu di make it happen, kemudian kita selalu berupaya untuk selalu make it better. Make it better. Itu selalu jadi panduan buat kita, developer Tokopedia. Berkembangnya Tokopedia berarti makin banyak juga hal yang harus diimprove. Membantu orang itu memang dari dulu adalah passion saya, jadi saya bersyukur sih bisa melakukan itu di Tokopedia.
Sebagai tim customer care, DNA Tokopedia yang paling saya terapin di sini adalah fokus on consumer. Tim customer care kerjanya setiap hari berhubungan dengan customer langsung, dengerin keluhannya mereka, nanganin masalah-masalahnya mereka, dan dari itu saya sadar bahwa apa yang saya kerjakan di sini itu memang berdampak pada banyak orang. Kerja di Tokopedia itu rasanya kayak naik roller coaster, memicu adrenalin tapi you still have fun. Bertahun-tahun kerja di sini rasanya aku bangga banget karena bisa melihat langsung tumbuhnya perusahaan ini dari saat karyawannya masih puluhan sampai sekarang udah ribuan. Apa yang kita lakukan di sini punya impact langsung buat banyak orang. We work for a cause, not for applause. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Dan itu yang saya rasakan selama bekerja di Tokopedia. Sebagai bagian dari tim merchant, saya sering bertemu dengan penjual-penjual Tokopedia. Dan mendengar kisah-kisah inspiratif mereka, saya merasa saya bisa membuat perubahan di sini. Ada lebih dari 1.000 orang di sini yang punya visi yang sama, yaitu untuk shape a better Indonesia through the internet. Di sini kita nggak hanya develop good business, tapi kita juga bring something good. Tokopedia bukan tempat di mana kita datang dan bekerja 9 to 6. Tapi di sini kita bisa create something with value yang buat hidup orang jauh lebih baik. Oke, baik. Teman-teman, itu salah satu contoh employer branding ya. Kan teman-teman bisa lihat bagaimana Tokopedia itu berusaha menawarkan nilai-nilai gitu ya, vibes-nya ya, bahwa bekerja di Tokopedia itu teman-teman bisa memiliki orang banyak atau lingkungan yang lebih luas ya. Jadi tidak hanya secara rutin kita bekerja gitu ya dari 9 to 5 gitu ya, tapi juga pasti yang bisa kita lakukan yang bisa berdampak tadi gitu ya, atau bisa meaningful. Nah, ini kan juga bisa menarik para calon karyawan untuk saya pengen deh kayaknya kerja di Tokopedia gitu ya. Kayaknya visi misinya, nilai-nilainya sesuai dengan nilai-nilai yang saya miliki. Misalnya gitu. Ya, jadi ini employer branding ini penting dalam proses rekrutmen ya. Selain juga ada namanya kandidat experience ya. Tapi nanti kita bicarakan di tapi kita berarti satu kali pertemuan lagi ya di minggu depan ya, karena ini kan di Rapel ya. Jadi minggu depan berarti saya akan bicara tentang ini ya, penilaian kinerja ya. Oke deh. Bapak, nanti kan teman-teman kan ini PIO itu kan baru dasarnya ya. Jadi rekrutmen nanti akan banyak dibahas di mata kuliah rekrutmen sendiri ya. Nanti di PSDM juga akan diulang juga tentang rekrutmen. Oke, teman-teman ada pertanyaankah tentang rekrutmen? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum Udah ya. cukup kayaknya. Oke, baik. Kalau sudah ada gambaran, sebenarnya saya tadinya mau eh, lanjut ke seleksi ya, cuman takutnya nanti sampai malam, jadi nanti aja materinya saya langsung share sampai seleksi ya, sampai penempatan ya. Nanti slide-nya saya kirim ke Mas Ray ya, atau saya upload di e-learning nggak apa-apa sih. Terus teman-teman, kan UTS bentar lagi ya. Nah, UTS-nya itu nanti lewat e-learning. Kemudian dikerjakan kan berarti tidak harus tapi tetap harus ke kampus karena kan sifatnya take home. Jadi teman-teman tetap harus tanda tangan walaupun dikerjakan secara e-learning gitu ya. Jadi nanti cek di SIA kayaknya sudah keluar tuh jadwalnya. Nah, teman-teman tetap harus ke kampus, ke kelas yang ada di SIA lah untuk tanda tangan, tapi nanti ngerjainnya di luar kelas. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi soalnya nanti pilihan ganda, saya lupa ada 40 soal atau 50 soal gitu ya. Nah, nanti teman-teman kerjakan sesuai waktu yang ada di SIA, tapi sistemnya e-learning. Nah, materinya dari pertemuan pertama ya sampai pertemuan ketujuh sebelum UTS ya. Jadi sampai ke penilaian kinerja. Nanti materinya banyak dari slide saya kok. Jadi nanti slide saya kalau belum ada di e-learning, nanti Mas Rey hubungi saya ya yang belum saya share yang mana gitu ya. Baik, Dan Bu. dari buku-buku juga sih yang buku Pio itulah. Oke, tadinya saya ada tugas. Ini kan cuma 8 orang ya totalnya ya. Jadi tugasnya secara individu aja ya. Teman-teman saya
sudah ini belum sih? ASN 2-nya sudah saya upload di e-learning belum? Jadi ada kuis. Belum ya? Di e-learning sudah ada belum? Kalau belum berarti nanti saya upload ya untuk kuis. Jadi ASN-nya ada 2, kuis sama mengerjakan tugas. Nah, tugasnya itu seperti ini nih, sebentar. Nah, tugasnya adalah melakukan analisis ya. Saya kasih studi kasus tentang IIO. Ya, jadi ini tugasnya sederhana aja sebenarnya, tapi biar teman-teman lebih paham tentang IIO. Dan ini IIO-nya atau redaksinya itu tidak terlalu eksplisit ya. Jadi ada yang terselubung. Nah, ini kalau menurut teman-teman ini termasuk diskriminatif atau enggak gitu. Nah, ini tugasnya seperti ini. Nah, nanti ini kan waktu saya di R3 ya, karena kan karyawan, mahasiswanya ada lebih dari 20, jadi bisa secara berkelompok. Tapi kalau teman-teman ini kan cuma 8, jadi individu ya. Nanti saya edit untuk ininya, redaksinya ya. Jadi itu dikerjakan, dikumpulkan minggu depan lewat ini aja, lewat e-learning. Ya, nanti saya akan submit assignment-nya di e-learning ya. Jadi nanti dikumpulkannya juga lewat e-learning. Gitu ya, teman-teman. Oke, Baik, nanti Bu. saya upload besok ya, maksimal untuk yang pertemuan ke-6. Terus pertemuan ke-7 kita conference lagi. Ya, nanti saya upload linknya juga di e-learning. Nah, kemudian gini, tadinya kan kalau PIO itu saya ada tugas presentasi ya. Tapi kan kita ketemunya juga jarang gitu kan. Jadi kayaknya tidak usah ada tugas presentasi. Saya tetap ketemu yang satu. Berarti yang setelah UTS kan 3 kali lagi conference. Nah, itu tetap saya kasih materi aja. Ya, itu paling Baik, tugasnya Bu. saya kasih tambahan. Kan biasanya kalau yang ASN sebelum UAS itu tugasnya adalah ASN itu presentasi. Tapi kalau ini nanti saya kasih yang berbeda gitu ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah membersamai ya. Selama 1 jam berarti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti silahkan dibaca lagi ya. Slide-slide yang sampai seleksi yang akan saya share ke Mas ya. Gitu dulu, Iya, Bu. teman-teman. Saya tutup ya. Heeh. Nanti kita ketemu lagi minggu Iya, Bu. depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, sama-sama. Bu.